Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wa asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Anak-anakku santri TBS yang kami banggakan, yang kami sayangi, marilah pada kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan daring kita, khususnya kelas 4, yaitu pelajaran akhlak wasoya, pelajaran yang kedua yang menerangkan tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah anak-anak, buku dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Mari kita belajar bersama. Mudah-mudahan pertemuan kali ini mendapatkan berkah ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat, yang dapat membentuk pribadi kita sebagai seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berbakti kepada kedua orang tua, yang akhirnya berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Amin Allahumma amin. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan bacaan suratul Fatihah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kefahaman kepada kita, ilmu yang bermanfaat. Ala dhiniyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita lanjutkan, yaitu pelajaran yang kedua tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bunayya, hu anakku sing cilik, inna fi ta'atillah, sak temene iku tetep ing dalem taat marang Allah Subhanahu wa ta'ala, minal ladzati, saking ngrasa enak, warrohati lan kepenak, ma apa perkara, la yu'rafu kang ora bisa den weruhi apa ma, illa bitajribati, kejaba kelawan jajal utawa nyoba. Pesan yang ini menyampaikan kepada kita, khususnya kepada anak-anak, karena takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak perintah untuk orang dewasa atau yang sudah tua, tidak, tapi mulai kecil supaya tumbuh dewasa menjadi orang yang terbiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang ada pada dawuh atau makalah tadi, ya bunayya, sesungguhnya di dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala itu terdapat sesuatu yang sangat enak, ladzat dan kepenak. Dan rasa yang enak dan kepenak tadi tidak akan diketahui, tidak akan dirasakan kecuali dengan kita mencoba. Jadi dari sedikit demi sedikit. Nah, kalau kita membaca Al-Quran misalkan, lebih-lebih pada kesempatan bulan yang suci ini, di mana bulan diturunnya Al-Quran, yaitu 17 Ramadan. Kalau kita baca Al-Quran rasanya itu kepenak, dan tidak ada
bosannya. Mungkin kalau lelah, ya karena kita sebagai manusia biasa yang tidak lepas dari rasa lelah dan bosan, mungkin kita mencari aktivitas yang taat yang lain, baca sholawat ataupun sholat sunnah. Ini dalam ketaatan itu terdapat sesuatu yang enak yang dapat kita rasakan, dan itu bisa kita capai ketika kita mau mencoba, kita mau membiasakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faya bunayya mongkohi anakku sing cilik, istakmil nglakonana sira ta'ata maulaka ing taat marang bendoro ira, ala sabilit tajribati ing atase dalane njajal utawa nyoba, ayaman ing dalem pirang-pirang dina, litudrika supaya bisa nemu sapa sira hadzal ladzata ing ikilah kenikmatan kelazatan, wa tasyuru lan bisa krasa sira bihadzir rohati kelawan ikilah rasa enak, watas ura lan supaya ngrasakno sira bihadzir rohati kelawan ikilah kepenak, wa ta'lama lan bisa ngerti sira ikhlasi ing ikhlas ingsun laka maring sira fin nasihati ing dalem nasihatku utawa ngarepake bagus ingsun. Monggo anakku sing cilik, lakonono, kamu harus menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ala sabili tajribah ing atase dalane njajal. Njajal wong ibadah ya kudu netepi syariat, netepi aturan-aturanipun fikih. Aja njajal salat kaya praktek salat madhepe orang klebet mboten ansal. Yang kita coba, kita rasakan ibadah kita supaya kita dapat mendapatkan rasa enaknya kita beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya faya bunayya, maka lakukanlah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan mencoba beberapa hari. Tidak hanya satu kali, dua kali, tapi beberapa hari kita coba ibadah kita rasakan. Orang yang sudah biasa menjalankan ibadah, ketika waktunya kok tidak menjalankan, ini rasanya tidak kepenak, rasanya masih was-was. Ternyata ada sesuatu yang kita lakukan belum kita jalankan. Ini kalau kita sudah terbiasa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, kita diperintah mencoba beberapa hari litudrika hadzal laddah, supaya kamu bisa menemukan rasa lezat itu, dan kamu bisa merasa lebih enak daripada tidak menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa melihat bagaimana kehidupan para wali Allah, para guru-guru masyayikh kita. Ini jauh dibanding dengan orang yang tidak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan keluarganya bahagia, tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Ini kalau kita melihat kehidupan para masyayikh, para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan supaya kamu dapat menemukan ikhlasnya saya di dalam menasihati kamu. Nasihat itu ngarepake bagus.
Jadi wong nasihat ning gone awakmu iku padha karo wong sing aweh nasihat iku mengharapkan sesuatu yang baik terjadi pada dirimu. Dinasihati konsolan ya supaya awakmu iki dadi wong sing bekti dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dikai nasihat kon ngapalno niki ya supaya kamu bisa meraih kebaikan dengan apa yang telah kamu hafalkan, mendapat ilmu yang barokah. Jadi nasihat guru kepada murid itu mengharapkan sesuatu yang baik yang bisa diraih oleh seorang murid atau santri. Untuk itu kamu ya harus ikhlas menerima nasihat. Karena bapak-bapak gurumu sudah ikhlas memberikan nasihat, kamu ya harus ikhlas menerima nasihat itu. Bagaimana caranya? Ya kita jalankan. Apa yang menjadi petunjuknya, apa yang menjadi nasihatnya, ya kita ikuti. Karena innal muallima wat tabiba kilahuma la yamsihani idzahuma lam yukrama. Sesungguhnya seorang guru, seorang kiai dan seorang dokter itu keduanya sama. La yansihani idzahuma lam yukrama. Mereka berdua tidak akan memberikan nasihat kepada kamu jika kamu tidak memuliakannya. Termasuk memuliakan guru, ya apa yang menjadi nasihatnya kita jalankan. Termasuk nasihatnya seorang dokter, apa yang menjadi resepnya ya kita ikuti. Jangan sampai kita langgar. Kalau kita langgar ya kita tidak akan sehat. Kalau kita berhadapan dengan dokter, dengan guru ya kita tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, untuk itu kamu kalau mau menjalankan taat kepada Allah, kamu akan menemukan rasa yang enak dan kamu akan tahu bagaimana ikhlasnya nasihat kami, nasihat seorang guru kepada kamu. Ya bunayya, huwa anakku sing cilik, innaka sak temene sira satajidu iku bakal nemu sapa sira fi taatillahi ing dalem taat marang Allah sikolan ing abot ala nafsika ing atase awak ira awalal amri ing dalem kawitane perkara fahtamil mongko betahno sira hadza sikola ing ikilah rasa abot wasbir lan sabar sira alaihi ing atase abot iki abot mau hatta tasira sehingga dadi apa at-taatu taat indaka ing dalem sira minal adati iku setengah saking pira-pira kebiasaan allati ta'lafu kang mulinakake sapa sira ha ing adat ing kebiasaan kala wau. Anakku sing cilik, sira bakal nemu taat marang Allah Subhanahu wa taala punika rasa abot niku mesti. Tapi iku kok kawi awal amri, pertama memang berat. Maka kamu sudah diberitahu bahwa taat kepada Allah yang pertama itu berat. Maka kamu harus tahan. Kamu harus betah atas rasa beratnya tadi. Dan kamu harus bersabar. Bersabar dengan tetap menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dirasa berat seperti bulan ini. Nah, kita diperintah oleh Allah berpuasa padahal makanan begitu banyak di meja, buah-buahan tergelantung di jalan-jalan tapi dijual itu. Nah, melek. Walaupun kita melek, kita ingin ini perintah Allah berpuasa, ya harus kita bersabar. Kita harus menekan hawa nafsu kita. Karena sudah menjadi kelaziman. Bagaimana
sabdanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Khufatil jannatu bil makarih wa khufatin naru bisyahawat." Bahwa surga itu dikelilingin dengan sesuatu yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan. Lah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu endingnya nanti bisa mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu taat ya berat, karena dilindungi, diliputi dengan sesuatu yang tidak mengenakan. Poso yo rasane ngelak, berat rasanya. Subuh-subuh jam 4 kontangi sholat subuh padahal jeng ngantuk, nggih berat. Tapi kalau kita sudah terbiasa, rasa berat itu akan hilang. Yang ada hanya rasa kepenak, lazat. Maka walaupun taat kepada Allah permulaannya itu sangat berat, kita harus berusaha menekan, kita harus berusaha sabar menanggung rasa berat tadi. Ya, sehingga kamu menemukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang terbiasa kamu lakukan, sehingga rasa berat tadi terasa hilang. Demikian juga kita belajar, itu pertama memang sulit, berat, ada rasa ngantuk, ada rasa bosan. Tapi ketika kita menemukan sesuatu ilmu, nanti kita akan merasa senang. Seperti kamu main HP gitu aja. Pertama berat, nggak tahu ini untuk apa, ini untuk apa. Tapi ketika kamu sudah mampu menjalankan semua aplikasinya, wah enak. Nah, sehingga lainnya dikesampingkan. Demikian belajar ya gitu. Nah, kalau kita merasa berat belajar, kita berusaha, harus kita lawan rasa berat itu. Ya bunayya undur ningalono sira ila nafsika maring awak ira khinama kunta semongsone ana sira fil maktabi ing dalem sekolahan. Tata'allamu belajar sapa sira al-qiraata ing maca wal kitabata lan nulis. Watuk marulan den perintah sapa sira bihifdzil Qur'ani kelawan ngapalake Al-Qur'an al-karimi kang mulya ghaiban secara gaib, secara tidak ada bukunya, jeneng ngapalno. Alam takun ana ta ora ana sira idza kana nalika iku takrahu iku sengit sira al-maktabata al-maktaba ing sekolahan wal muallimalan ing wong kang mulang. Wa tatamanna lan ngarep-ngarep sapa sira antakuna ing yen ana sapa sira mutlaqos sarahi iku wong kang den colake. Faha anta maqahu eling-eling anta utawi sira al yauma ing dalem dina iki qad balagta yakti temen tumeka sapa sira ad-darajata ing pangkat allati kang arafta kang weruh sapa sira biya kelawan allati faidatas sabri ing faedahe sabar ala ta'allumi ing atase belajar fil maktabi ing dalem sekolahan wa alim talan weruh sapa sira anna muallimaka sak temene wong kang mulang ing sira kana iku ana sapa muallim saiyan iku tumandang fi maslahatika ing dalem kebagusan ira. He anakku sing cilik, kamu harus mengangan-angan berpikir kepada dirimu sendiri ketika kamu di madrasah,
atau di sekolahan atau di tempat belajar, kamu belajar menulis, belajar membaca, kamu disuruh menghafalkan Al-Quran, menghafalkan pelajaran-pelajaran yang ada di madrasah. Alam takun idza katakrahu. Apakah kamu dulu tidak merasakan bosan, merasakan tidak senang kepada sekolahan, kepada guru yang memerintahkan kamu menghafal? Biasanya murid-murid akan ngapal lo, kadang-kadang orang mangkat. Sebabnya pelajaran ngapal lo. Bahkan kamu waktu di sekolah dulu, tatamana antaku namu telakos saroki, iku kepengen bebas. Wayahe sekolahan ora kepengen sekolah, kadang-kadang bolos. Kadang-kadang enak warung, tinggal turu, iku mau kepengen bebas. Tapi eling-eling, kamu sekarang sudah mencapai derajat yang sudah kamu rasakan. Bagaimana faedahnya sabar waktu belajar di sekolahan, dan kamu akan tahu bagaimana seorang guru sa'yan fi maslahatika, itu mengharapkan kamu supaya kamu jadi orang yang baik. Kamu nanti akan tahu ketika kamu sudah lepas dari madrasah, sudah tidak berkumpul dengan seorang guru. Oh, ternyata aku kon ngapalno faedah ini. Munggah aku ora hafal, munggah aku ora iso maca, gak iso nulis. Lho mungkin aku kesasar. Tidak tahu rambu-rambu arah mana saya harus lewat. Oh, ternyata faedah sabar belajar membaca menulis itu begini. Saya bisa menulis surat. Jadi nanti kamu akan rugi, akan getun di kemudian hari ketika kamu tidak menjalankan apa yang menjadi nasihat guru. Faya bunayya hu anakku sing cilik isma, ngrungokno sira nasihati ing nasihat ingsun, wasbilan sabara sira ala taatillahi ing atase taat marang Allah, kama sabarta kaya oleh sabar sira ala ta'allumi ing atase belajar fil maktabi ing dalam sekolahan. Wasaufa ta'lamu lan bakal weruh sapa sira faidata hadhi nasihati ing faedai ing gunane iki nasihat. Wa tadharu lan dadi pertela apa nasihat laka kedue sira jalian hale pertela. Idza sa'adatka nalikane nulungi ka ing sira al inayatul ilahiyatu apa pitulung kang basa kepengiranan alal amali ing atase nglakoni binasihati ustadzika kelawan pituture guru ira. Hei anakku sing cilik, dengarkanlah nasihatku dan sabarlah kamu di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kamu sabar ketika kamu belajar di sekolah. Jadi kamu harus sabar menjalankan taat kepada Allah sebagaimana kamu sabar ketika kamu belajar sehingga kamu lulus tahu faedah belajar. Demikian pula ketika kamu mau sabar taat kepada Allah, kamu akan tahu faedahnya taat kepada Allah ketika kamu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kamu akan tahu bagaimana rasanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kamu akan tahu ketika kamu melihat orang-orang yang tidak taat kepada Allah, menjalankan larangan Allah, minum-minuman keras misalkan. Lebih-lebih pada bulan Ramadan,
Orang yang tidak taat kepada Allah termasuk minuman keras, berjudi, ya, ketika ada gerbekan polisi, nah, kamu akan tahu. Nah, itu di dunia lagi kecekel polisi. Turun nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dimintai pertanggungjawaban apa yang telah kita lakukan di dunia. Ini kita baru tahu, merasakan faedah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kamu harus selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang kami banggakan, kami sayangi, demikian daring pada pagi hari ini. Intinya kita harus selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan. Kita menjauhi, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bertakwa kepada Allah, kita akan selalu menemukan jalan keluar ketika kita mendapatkan masalah. Dan barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan ilmu. Fattaqullaha wa yu'allimukumullah. Karena kita baru belajar, kita sekolah, kita mondok, ya marilah kita taat kepada Allah, kita takwa kepada Allah dengan harapan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu, memberikan nurnya kepada kita sehingga kita faham dengan apa yang kita dapat di pondok pesantren maupun di madrasah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Amin Allahumma amin. Marilah daring pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan tasbih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.